warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampu Ibu Erma, SHMH. Kami akan membahas materi 9 dengan tema HKI atau hak kekayaan intelektual. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yogi Anggara, NPM 213300516063, dengan partner saya Rahman Rita Mustiawan dengan NPM 213300516054. Hak kekayaan intelektual atau HKI ialah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Hak yang terdapat dalam HKI bersifat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif ada dua, yaitu yang pertama ada hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau berupa uang. Kedua ada hak moral, yaitu hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak keutuhan karya serta hak agar namanya tetap dicantumkan dalam penciptaan HKI. Selanjutnya, HKI ada dua golongan, yaitu satu hak paten dan dua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi A. Hak merek dan pelindungan indikasi geografis, B. Hak paten, C. Perlindungan varietas tanaman, D. Rahasia dagang, E. Desain industri, F. Desain tata letak sirkuit terpadu. Fungsi hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta adalah: 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta, kedua, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, ketiga, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran KI milik orang lain, dan keempat, sebagai penentu strategi penelitian atau industri di Indonesia. Dasar hukum HKI yang secara normatif mendapat pelindungan hukum ialah berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Bagaimana sistem pendaftaran HKI di Indonesia? Dengan first to file, maksudnya adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI, maka dianggap sebagai pemegang hak. Setelah mengetahui apa itu HKI, apa sih hak cipta, hak merek, dan hak paten itu? Yuk kita bahas. Hak cipta. Pasal 1 ayat 1 UU HC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek yang dilindungi dalam hak cipta itu: pertama, ada ilmu pengetahuan seperti buku sekolah, buku kuliah. Yang kedua, ada seni, yaitu berupa lukisan dan gambar. Ketiga, ada sastra berupa novel. Hak paten. Pasal 1 ayat 1 UU Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasinya tersebut memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif pemegang paten meliputi 1. Produksi, 2. Penggunaan, ketiga penjualan,
perbuatan yang berkaitan dengan barang yang dipatenkan itu ada pengeksporan dan penyimpanan. Selanjutnya, hak merek. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu ada suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, ada jenis merek. 1. Merek dagang atau barang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang sesuai bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama dengan badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ketiga, ada merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Contoh pasal pidana tentang pelanggaran hak cipta. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 500 miliar rupiah. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebanyak Rp 500 juta rupiah. Sekian materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, kami berdua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.